Bayangkan, suatu hari di dalam rumahmu sendiri, suasana tiba-tiba berubah. Udara terasa lebih berat, lebih dingin, lebih sunyi. Dan seseorang yang kamu sayangi mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak pernah kamu lihat sebelumnya. Tatapannya kosong, napasnya berubah. Wajahnya tiba-tiba terlihat lebih tenang dari biasanya. Banyak yang tidak tahu, tapi ada tanda-tanda tertentu yang sering muncul 3 hari sebelum seseorang meninggal dunia menurut pandangan Islam. Dan ketika tanda-tanda ini muncul, itu bukan kebetulan, bukan hal mistis, bukan menakut-nakuti. Ini adalah cara Allah memberi isyarat bahwa perjalanan seseorang sudah hampir sampai pada pintu terakhirnya. Jika kamu pernah merasakan perubahan aneh pada orang terdekatmu, atau ingin tahu tanda-tanda itu satu persatu, tonton video ini sampai selesai, karena apa yang akan kamu dengarkan bisa mengubah caramu melihat hidup dan kematian. Hening yang menyelimuti ada jenis keheningan yang tidak lahir dari sepi, tetapi dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Saat seseorang mendekati ajal, menurut banyak kisah keluarga muslim di Indonesia, suasana di sekelilingnya sering berubah tanpa penjelasan. Udara terasa lebih berat, seperti ada selimut tebal yang menekan ruang. Hening itu bukan sekadar tidak adanya suara. Hening itu seperti datang dari tempat yang tidak kita kenal. Orang yang berada di dekatnya sering merasakan sesuatu yang membuat dada ikut berdebar, padahal tidak ada apapun yang terjadi secara kasat mata. Beberapa ulama menggambarkan momen ini sebagai fase ketika hati seseorang sudah mulai dicabut perlahan dari dunia. Karena itu, jika diperhatikan, rumah yang biasanya ramai bisa mendadak terasa sunyi meski ada banyak orang. Bahkan suara kipas angin sekalipun terdengar seperti jauh di belakang, tidak menyentuh suasana utama. Keheningan ini sering membuat bulu kuduk berdiri, bukan karena takut, tapi karena ada sensasi seperti ada yang hadir tanpa bentuk, tanpa suara, namun keberadaannya terasa. Di saat seperti ini, orang yang akan meninggal biasanya terlihat jauh lebih tenang dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Wajahnya mungkin pucat, tapi ketenangannya aneh, hampir seperti seseorang yang sudah mengetahui sesuatu yang tak disampaikan pada siapapun. Mereka lebih sedikit berbicara, lebih banyak memandang kosong, seolah tengah mendengarkan suara yang tidak terdengar oleh telinga manusia. Keluarga yang memperhatikan sering merasa merinding karena tatapan itu bukan tatapan kosong biasa. Ada kedalaman seperti sedang melihat 2 dunia sekaligus. Hal yang paling membuat merinding adalah ketika hening itu terasa hidup, tidak mengancam, tidak jahat, hanya hadir, seperti udara yang membawa pesan bahwa perjalanan seseorang hampir selesai. Di budaya Islam Indonesia, keluarga sering menyebut momen ini dengan kalimat sederhana. Kayaknya rumahnya berubah, bukan perubahan yang bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan. Hening yang menyelimuti ini menjadi tanda pertama bahwa Allah sedang mempersiapkan seseorang untuk melewati pintu akhir kehidupan. Dengan perlahan dan penuh rahasia, perubahan aura, wajah perubahan pertama yang sering membuat keluarga berhenti sejenak adalah aura wajah. Bukan perubahan ekstrem atau menyeramkan, tapi perubahan yang halus, namun terasa kuat. Orang yang mendekati ajal biasanya menunjukkan keteduhan yang tidak biasa tenang, lembut, dan seakan tidak lagi terbebani oleh hiruk-pikuk dunia. Wajahnya seperti kehilangan satu lapisan berat yang selama ini menempel. Ketenangan itu justru membuat bulu kuduk berdiri, karena ketenangan seperti itu jarang muncul pada mereka yang masih penuh urusan dunia. Jika dilihat dari dekat, ada semacam cahaya samar pada kulit wajahnya, bukan kilau fisik, tapi lebih seperti ketenangan yang memancar dari dalam. Beberapa keluarga sering berkata, wajahnya kayak cerah. Beda. Cerah bukan berarti berseri-seri seperti orang bahagia, tapi lebih seperti seseorang yang sudah memaafkan dunia
dan memaafkan dirinya sendiri. Di balik keteduhan itu, ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Kamu bisa merasa damai, tapi sekaligus merinding, karena ketenangan itu seperti tanda bahwa ia sedang bersiap meninggalkan semuanya. Ada juga perubahan pada mata. Matanya tampak lebih redup, namun sekaligus lebih dalam, seolah ia melihat sesuatu yang lebih jauh daripada dinding di depannya. Ketika dia memandang, tatapannya seperti menyeberang ke ruang yang tidak terlihat oleh orang lain. Tatapan itu tidak membuat takut, tapi punya kekuatan untuk membuat orang yang melihatnya merinding. Banyak keluarga merasa momen ini seperti dua dunia bertemu. Dunia yang kita lihat dan dunia yang sedang ia dekati. Kadang wajahnya terlihat jauh lebih muda dari biasanya, bukan secara fisik, tapi dari ekspresinya, seperti orang yang diberi jeda terakhir untuk beristirahat sebelum perjalanan besar. Garis-garis wajahnya tampak melunak, kerutannya seperti tidak selelah biasanya. Di momen seperti ini, banyak yang merasa suasana sekitar berubah menjadi lebih khusyuk tanpa diminta. Ada rasa damai yang membuat ruangan terasa sakral. Aura wajahnya menjadi tanda bahwa ia sedang dipersiapkan untuk pulang. Dengan cara yang lembut dan penuh rahasia, dingin yang merayap salah. Satu tanda paling kuat yang sering disebut para keluarga muslim di Indonesia adalah perubahan suhu tubuh. 3 hari menjelang ajal, dingin mulai merayap perlahan dari ujung tubuh, jari-jari tangan, telapak kaki, hingga ke lutut. Dingin ini bukan seperti kedinginan biasa akibat cuaca, tapi dingin yang terasa kosong, tidak hidup. Ketika kamu menyentuh kulitnya, rasanya seperti menyentuh sesuatu yang perlahan kehilangan pijakan di dunia. Banyak orang yang pernah merasakannya mengatakan, dinginnya beda, bikin badan ikut gemetar. Dingin ini sering muncul tiba-tiba. Bahkan saat cuaca hangat, tubuh bagian tertentu tetap terasa seperti es. Ketika keluarga menyelimuti atau mengusapnya, hangat tubuh mereka tidak kembali. Seolah dingin itu bukan dari tubuh, tapi dari proses lain yang sedang berjalan. Ulama menyebut bahwa ketika roh mulai bersiap dicabut, aliran energi duniawi pada bagian tubuh tertentu diputus sedikit demi sedikit. Inilah sebabnya dingin itu terasa kosong, karena bagian itu sudah tidak sepenuhnya terhubung pada kehidupan. Yang membuat merinding adalah perubahan. Ini sering hanya dirasakan oleh orang yang berada dekat dengannya. Orang yang menyentuhnya akan merasakan seperti ada jarak aneh antara kulit dan hangat kehidupan. Seolah tubuh itu sedang menyeberang pelan-pelan, melepas satu sisi tubuhnya terlebih dulu. Kadang terlihat pula pucat kebiruan di jari atau kuku. Tidak ekstrim, tapi cukup membuat siapapun yang melihatnya diam sejenak, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Saat dingin ini menjalar, suasana di sekitar sering berubah. Ruangan yang sebelumnya hangat bisa mendadak terasa lebih sejuk, bahkan tanpa kipas atau angin. Beberapa keluarga menggambarkannya seperti angin halus yang lewat tanpa suara. Tidak menakutkan, namun ada atmosfer tak terlihat yang membuat hati mendadak berat. Dingin yang merayap ini bukan sekadar kondisi tubuh. Ini adalah salah satu isyarat awal bahwa perjalanan seseorang sedang bergerak mendekati titik terakhirnya. Hilangnya nafsu dunia 3 hari menjelang ajal. Ada satu tanda yang sering muncul dan membuat keluarga bertanya-tanya. Hilangnya minat pada dunia. Orang yang biasanya suka makanan tertentu, tiba-tiba tidak ingin menyentuh apapun. Bahkan minum pun hanya sedikit. Seolah tubuhnya menolak hal-hal duniawi, bukan karena sakit saja, melainkan karena jiwanya sudah mulai berkemas. Kamu bisa melihat bagaimana ia memandang makanan, seperti memandang sesuatu yang tidak lagi punya makna. Ada kehampaan lembut di matanya, yang membuat suasana terasa lain. Ketika tubuh menolak makanan, biasanya energi duniawi mulai menurun perlahan. Ini bukan sekadar fisik lemah, tapi lebih seperti tubuh sedang bersiap untuk berhenti bergantung pada kehidupan material. Banyak keluarga menceritakan bahwa saat mereka mencoba membujuk agar makan, orang itu hanya tersenyum tipis, seolah tahu bahwa makan tidak akan menambah apapun lagi.
Senyum itu sering membuat siapapun yang melihatnya terdiam, karena ada rasa pasrah yang begitu dalam. Selain makanan, minat terhadap hal-hal duniawi lain juga menghilang. Barang-barang yang dulu berarti, seperti pakaian kesayangan, tasbih favorit, bahkan ponsel, tampak tidak lagi menarik perhatiannya. Ia tidak lagi bertanya soal pekerjaan, tidak peduli acara TV, bahkan percakapan sehari-hari terasa jauh baginya. Seolah dunia berada di belakangnya, dan ia hanya melihat ke satu arah, menuju perjalanan sunyi yang tidak bisa ditemani siapapun selain Allah. Saat nafsu makan dan minat dunia memudar, ruangan biasanya ikut terasa berbeda, lebih tenang, lebih lambat, dan seperti dipenuhi rasa pamit. Keluarga yang peka sering menangis dayam-dayum karena perubahan ini terasa seperti sinyal halus bahwa seseorang sedang melepas dunia sedikit demi sedikit. Tidak dramatis, tidak keras, hanya proses yang lembut, hening, namun membuat hati bergetar. Inilah fase ketika dunia sudah tidak lagi memanggilnya, dan ia pun tidak lagi menjawab. Pandangan yang menembus batas inilah tanda yang paling sering membuat keluarga terdiam. Cara seseorang menatap sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. 3 hari menjelang ajal, pandangannya berubah menjadi jauh, sangat. How? Ia bisa menatap sudut ruangan tanpa mengedip, seolah ada sesuatu di sana yang mengajaknya berbicara dalam bahasa yang tidak terdengar. Tatapan itu bukan kosong, justru terlalu penuh. Seakan-akan ia melihat tempat yang hanya bisa didatangi oleh mereka yang sedang dipanggil pulang. Suasana biasanya ikut berubah, seakan waktu melambat. Keluarga yang memperhatikan sering berkata bahwa mata orang yang mendekati ajal tampak tembus, seolah tidak lagi terfokus pada dunia ini. Ada kedalaman yang sulit dijelaskan, seperti sedang melihat dua alam sekaligus yang bisa disentuh dan yang tidak. Kadang tatapan itu disertai senyum samar atau kerutan lembut di dahi, seolah ia mencoba memahami sesuatu yang muncul di depan matanya. Momen seperti ini sering membuat bulu kuduk berdiri, meski tidak ada suara apapun di ruangan. Ada kalanya orang tersebut memanggil nama seseorang, atau bertanya itu siapa yang berdiri di sana. Meski tidak ada siapapun di sana, selain keluarga yang duduk di sekitar. Pertanyaan itu tidak diucapkan dengan nada takut, lebih seperti rasa penasaran lembut, seperti anak kecil yang melihat sesuatu yang baru. Di budaya Muslim Indonesia, banyak yang percaya bahwa pada fase ini, seseorang mungkin mulai melihat hal-hal yang berada di alam barzah, kehadiran yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Tetapi jelas baginya, saat tatapannya makin sering tersangkut pada ruang kosong, suasana rumah berubah menjadi sangat sunyi. Bahkan, suara sendok jatuh pun terasa seperti gema. Ada perasaan bahwa seseorang di ruangan itu sedang dijemput secara halus, pelan, dan penuh rahasia. Pandangan yang menembus batas ini bukan tanda menakutkan, melainkan tanda bahwa seseorang sedang berada di ambang pintu yang tidak bisa dilewati orang lain. Pintu yang hanya terbuka untuk mereka yang waktunya sudah ditetapkan oleh Allah, tidur yang dalam dan panjang menjelang 3 hari terakhir. Tidur seseorang berubah menjadi lebih lama dan lebih dalam, bukan seperti orang kelelahan, tapi seperti tubuh yang ingin memutuskan hubungan perlahan dengan dunia. Ia bisa tertidur berjam-jam tanpa benar-benar bangun penuh. Ketika membuka mata, pandangannya hanya sesaat, seperti orang yang melihat dunia hanya setengah sadar. Para keluarga sering merasa momen ini sangat menyentuh dan sekaligus membuat merinding, karena tidur itu terasa seperti langkah kecil menuju keheningan abadi. Saat tidur ini semakin panjang, tubuhnya terlihat sangat rileks, hampir seperti semua beban hidup sudah dilepas. Nafasnya teratur namun lemah, bahunya turun, dan wajahnya terlihat jauh lebih damai dari biasanya. Keluarga yang duduk di samping sering mengusap tangannya, berharap ia bangun dan berbicara.
tapi ia hanya bergerak sedikit, seperti hanyut dalam arus yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Rasa haru bercampur takut hadir dalam hati mereka yang menyaksikan. Kadang, dalam waktu singkat ia bangun, membuka mata, lalu menatap sekeliling, seolah mencoba mengenali ruangannya sekali lagi. Tatapannya lambat, penuh makna, seolah ingin mengingat setiap wajah di dekatnya, setiap benda di ruangan, dan setiap detik yang masih tersisa. Lalu, tanpa kata-kata, ia kembali tertidur. Pada momen seperti ini, banyak keluarga merasakan hawa yang berbeda. Heningnya bukan hanya dari tubuhnya, tapi juga dari suasana rumah yang ikut beristirahat. Tidur panjang ini sering dianggap sebagai cara Allah memberi ketenangan sebelum tiba waktunya. Seperti seseorang yang diberi kesempatan untuk beristirahat sepenuhnya setelah menjalani perjalanan panjang. Dan meski terlihat damai, ada perasaan merinding yang halus ketika keluarga menyadari bahwa setiap kali ia tertidur, ia mungkin sedang melangkah sedikit lebih jauh dari dunia. Tidur itu bukan lagi sekadar tidur, tapi pintu kecil yang membawanya menuju perjalanan terakhir yang hanya bisa ia tempuh seorang diri. Nafas yang menggigilkan suasana tanda yang satu ini sering menjadi momen paling sunyi dan paling menusuk hati. Perubahan irama napas. Menjelang ajal, napas seseorang tidak lagi mengalir seperti biasanya. Kadang panjang, sangat panjang, seolah ia menarik seluruh udara dunia ke dalam dadanya, lalu mendadak berhenti hening, tanpa gerakan, tanpa suara. Dalam jeda itu, suasana ruangan seperti ikut berhenti bernapas. Keluarga yang berada di dekatnya sering menahan napas tanpa sadar, karena hening itu terasa seperti menunggu sesuatu yang tak terucapkan. Setelah hening itu, napasnya kembali terdengar, tapi berbeda, lebih pendek, lebih datar, lebih melelahkan. Nafas itu seperti lilin yang nyalanya tinggal setipis garis, bergetar, tapi tetap menyala. Banyak keluarga mengatakan bahwa ketika mendengar pola napas seperti ini, bulu kuduk mereka berdiri tanpa alasan. Bukan karena takut, tapi karena napas itu membawa pesan yang tidak diucapkan, bahwa seseorang sedang berjalan menuju batas antara dunia dan akhirat. Dalam beberapa kasus, napasnya terdengar seperti mencari jalan, naik turun secara tidak beraturan. Ada jeda panjang lalu desahan ringan, atau napas yang tiba-tiba berubah ritmenya. Irama ini dikenal dalam ilmu medis, tapi bagi keluarga Muslim Indonesia, perubahan ini terasa jauh lebih spiritual. Ada kesan bahwa malaikat sedang mendekat, bahwa alam barzah sudah membuka celah kecil untuk menyambutnya. Keluarga biasanya merapat lebih dekat, memegang tangannya, meski mereka tahu proses ini tidak bisa dihentikan. Yang membuat suasana semakin merinding adalah keheningan di antara napas itu. Hening yang terasa hidup, bukan kosong. Seolah ada sesuatu di dalam ruangan yang tidak terlihat, namun sangat terasa. Kadang keluarga menggambarkan momen ini seperti ruangan dipenuhi oleh kehadiran yang lembut, sesuatu yang membuat hati bergetar, tapi tidak membuat takut. Nafas terakhir adalah bagian dari perjalanan, dan ketidakteraturan ini adalah langkah-langkah kecil yang mengantarnya ke pintu akhir. Dan ketika keluarga mendengar perubahan itu, mereka tahu waktunya semakin dekat. Perubahan suasana di sekitar ada hal yang sulit dijelaskan dengan logika, tapi sering terjadi. Suasana rumah tiba-tiba berubah. 3 hari menjelang ajal, banyak keluarga Muslim Indonesia merasakan sesuatu yang berbeda di udara. Ruangan yang biasanya terasa biasa saja mendadak menjadi sangat sunyi, seakan seluruh dunia mengecil hanya menjadi satu ruang itu saja. Tidak ada angin yang lewat, tapi dinginnya terasa. Tidak ada suara yang hilang, tapi keheningannya bertambah. Perubahan suasana ini bukan halus, justru sangat terasa. Seperti ada selimut tak terlihat yang turun menutupi seluruh rumah. Beberapa keluarga mengatakan mereka merasa seolah sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak tampak. Bukan rasa takut, tapi rasa diperhatikan. Suasana menjadi berat, bukan menekan, namun seperti penuh kehadiran
yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan, suara kipas angin atau detak jam dinding terdengar sangat pelan, seolah ditelan oleh keheningan baru yang mengisi seluruh ruangan. Setiap langkah kaki terasa lebih hening. Setiap nafas terdengar lebih jelas. Ada sensasi bahwa sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh manusia sedang mendekat. Perubahan suasana ini sering terjadi tanpa tanda-tanda fisik. Tidak ada lampu yang berkedip, tidak ada benda yang bergerak, namun seluruh ruangan terasa berbeda. Banyak yang menggambarkannya sebagai angin halus yang lewat. Meski nyata-nyata tidak ada angin, suasana itu membawa pesan yang tidak terdengar, hanya terasa. Beberapa orang bahkan merasakan hawa yang dinginnya bukan dari udara, tapi dari getaran yang datang dari dalam diri mereka sendiri. Sensasi itu membuat bulu kuduk berdiri, tapi tidak membuat takut. Dalam budaya Islam Indonesia, suasana seperti ini sering dianggap sebagai isyarat bahwa malaikat rahmat sedang mendekat, atau bahwa pintu antara dunia dan alam barzakh mulai terbuka sedikit. Tidak tampak, tidak mengganggu, namun terasa sangat nyata. Ruangan dipenuhi ketenangan yang dalam, seperti seseorang sedang disiapkan untuk perjalanan panjang, dan keluarga yang merasakannya hanya bisa diam, menundukkan kepala, dan menyadari bahwa waktu itu sudah sangat dekat. Perubahan suasana di sekitar ini adalah tanda yang halus, tapi kuat, tanda yang membuat hati bergetar tanpa perlu suara apapun. Keinginan meminta maaf 3 hari sebelum ajal. Ada satu perubahan yang sering membuat keluarga tidak kuasa menahan air mata. Seseorang tiba-tiba ingin meminta maaf, bukan sekadar basi-basi, tapi permintaan maaf yang datang dari dalam, dari tempat paling jujur dalam hati manusia. Suaranya pelan, kadang bergetar, seolah kata-kata itu ditarik langsung dari kesadaran terdalamnya. Ia mungkin memanggil anak, pasangan, saudara, bahkan orang yang sudah lama tidak ia sebut. Ketika bibirnya bergetar mengatakan, "Maafin saya." Ya, suasana ruangan langsung berubah. Hati siapapun akan mencelos mendengarnya. Permintaan maaf ini bukan karena ia merasa bersalah atas sesuatu yang besar. Justru seringkali ia meminta maaf untuk hal-hal kecil yang bahkan sudah dilupakan orang lain. Ini karena hatinya mulai bersih, seperti lembaran yang sedang disiapkan untuk dikembalikan kepada sang pemilik. Keinginannya untuk meminta maaf terasa begitu tulus, begitu jernih, hingga membuat semua orang di sekelilingnya terdiam. Kadang keluarga mencoba menenangkannya, tetapi ia hanya tersenyum tipis, seolah mengatakan bahwa ia ingin menyelesaikan semuanya. Sebelum pergi, ada pula momen ketika ia meminta maaf sambil memandang seseorang dalam-dalam. Seakan ia ingin memastikan kata-kata itu benar-benar sampai. Tatapan itu memiliki kekuatan yang sulit dijelaskan, penuh penyesalan, namun juga penuh ketenangan. Kadang ia menggenggam tangan kuat-kuat, lalu perlahan melepaskannya. Gestur itu terasa seperti tanda perpisahan yang lembut. Mereka yang melihatnya sering mengatakan bahwa momen ini membuat ruangan terasa sangat sakral, seolah malaikat berada di dekat mereka, menyaksikan penyucian terakhir sebelum kepergian. Permintaan maaf ini bukan tanda ketakutan, tapi tanda ketulusan, tanda bahwa ia sedang menata hatinya, membersihkannya dari debu-debu dunia yang dulu menempel. Dalam Islam, memohon maaf adalah bagian dari persiapan menuju akhir yang baik, dan seringkali orang mendekati ajal diberi kemudahan oleh Allah untuk melakukannya. Momen itu terasa seperti angin lembut yang menyapu ruangan, membawa pesan bahwa seseorang benar-benar bersiap pergi. Dan bagi keluarga yang menyaksikan, itu adalah salah satu momen yang paling merinding, paling menyayat, dan paling melekat seumur hidup. Ingatan yang menajam. Sesaat ada momen yang membuat keluarga tercengang. Seseorang yang sudah tampak lemah, mengantuk, dan sulit bicara, tiba-tiba terlihat jernih. Pandangannya terang, suaranya lebih jelas. Bahkan ia mampu mengenali orang-orang yang sebelumnya tidak lagi ia ingat. Seolah ingatan yang sempat terkubur bangkit kembali.
memberikan ruang bagi kesadaran terakhir yang paling tajam. Ia mungkin memanggil nama cucunya yang jarang datang, mengingat kejadian puluhan tahun lalu, atau berkata, "Dulu ayah pernah," dengan nada yang begitu jelas. Momen seperti ini membuat siapapun merinding, karena kejernihan itu terasa seperti hadiah singkat sebelum pintu kehidupan tertutup. Dalam Islam, banyak ulama mengatakan bahwa menjelang ajal, Allah memberikan kelapangan hati dan pikiran agar seseorang dapat menata ingatannya. Bukan untuk menyesal, tapi untuk menuntaskan apa yang masih tertinggal. Karena itu, ingatan yang menajam sesaat ini terasa sangat dalam, seperti seseorang yang membuka buku kehidupannya pada halaman terakhir, lalu membaca kembali potangen yang dulu ia lewatkan. Kadang ia tertawa kecil, mengenang hal lama, kadang menangis, kadang hanya tersenyum pelan, seolah mengucapkan salam perpisahan pada dirinya sendiri. Yang membuat suasana semakin merinding adalah ketika ia menyebut hal-hal yang tidak pernah diceritakan sebelumnya. Rahasia kecil, kenangan masa muda, nasihat yang selama ini ia simpan dalam-dalam. Kata-katanya mengalir perlahan, seperti butiran terakhir dari wadah yang hampir kosong. Setiap kalimat terasa penting, setiap jeda terasa berat. Keluarga biasanya mendekat, duduk lebih rapat, mendengarkan tanpa berani memotong. Karena di dalam kata-kata itu ada kedamaian sekaligus tanda pamit yang paling halus. Ketika momen kejernihan ini berakhir, ia biasanya kembali lemah. Matanya menutup perlahan, napasnya kembali pendek, dan tubuhnya tampak kembali tenggelam dalam kelelahan dunia. Namun, kata-kata terakhir yang ia ucapkan, baik itu nasihat, kenangan, atau pesan sederhana, akan tinggal lama di hati keluarga. Karena mereka tahu, itu bukan sekadar ingatan yang kembali, melainkan izin terakhir dari Allah agar seseorang menyampaikan apa yang belum selesai. Dan setelah itu, suasana rumah menjadi sunyi, sangat sunyi, seolah mengerti bahwa lembaran terakhir sudah hampir tertutup. Perubahan mata 3 hari menjelang ajal. Ada perubahan pada mata yang begitu halus, tapi sangat terasa. Mata seseorang yang mendekati akhir hidupnya sering tampak lebih redup, namun anehnya juga lebih dalam. Cahaya hidup yang dulu tampak jernih mulai melemah, seperti api kecil yang menjaga nyalanya dengan sisa tenaga terakhir. Ketika kamu menatapnya, rasanya seperti melihat seseorang yang sudah berdiri di ambang batas. Dunia masih di sini, tapi sebagian dirinya sudah tidak lagi benar-benar bersama kita. Banyak keluarga mengaku merinding saat menyadarinya. Kadang mata itu terlihat seperti menatap sesuatu yang jauh di belakangmu, sesuatu yang tidak bisa kamu lihat. Pandangannya tidak bergerak cepat, tidak gelisah, justru sangat tenang, seperti melihat ke cakrawala yang tidak ada di ruangan itu. Tatapan ini membuat keluarga sering menunduk, karena rasanya seperti melihat seseorang yang sudah melihat tempat pertama setelah kematian. Dalam Islam, banyak kisah tentang orang yang menjelang ajal dapat melihat hal-hal yang tidak tampak bagi orang hidup, dan pandangan mata itu seolah menjadi bukti halusnya. Ada juga momen ketika matanya terlihat berair, bukan karena menangis, tetapi seperti sedang merasakan sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Kadang ia memejam, lalu membuka mata dengan pelan, seakan mencoba menyesuaikan diri antara dua realitas. Keluarga yang dekat sering memegang tangannya, mencoba memberikan kenyamanan, tapi pada titik ini, kenyamanan itu terasa hanya menyentuh tubuhnya, bukan lagi jiwanya. Ada jarak lembut yang tidak bisa dijelaskan, jarak antara dunia manusia dan dunia yang mulai memanggilnya. Saat cahaya mata itu semakin redup, suasana rumah biasanya ikut berubah. Ada rasa hening yang begitu dalam, seolah ruangan menyadari bahwa seseorang sedang bersiap meninggalkan cahaya kehidupan. Mata yang dulu penuh cerita, kini perlahan mengendur, bukan karena sedih, tetapi karena lelah dengan dunia. Dan bagi keluarga, ini adalah salah satu momen paling merinding, ketika mereka sadar bahwa cahaya itu tidak akan lama lagi bertahan.
Perubahan mata ini menjadi isyarat kuat bahwa perjalanan seseorang sudah berada pada pintu terakhirnya. Ketenangan yang mencengangkan di hari-hari terakhir sebelum ajal tiba. Ada ketenangan yang muncul secara tiba-tiba, ketenangan yang begitu dalam sampai membuat keluarga terdiam. Orang yang sebelumnya gelisah, sulit tidur, atau kesakitan, mendadak tampak damai seperti air danau yang tidak terusik angin. Nafasnya mungkin masih tidak beraturan, tubuhnya masih lemah, tetapi wajahnya memancarkan ketenangan yang tidak berasal dari dunia ini. Banyak keluarga Muslim Indonesia menggambarkan momen ini dengan kalimat yang sama. Rautnya berubah jadi damai sekali, dan damai itulah yang justru membuat merinding. Ketenangan ini sering disertai dengan perubahan suasana ruangan. Udara terasa ringan, seolah beban yang sebelumnya memenuhi ruangan telah diangkat. Cahaya dari jendela tampak lebih hangat, lebih lembut, seperti ikut menghibur keluarga yang duduk di sekitar. Dalam Islam, banyak yang percaya bahwa malaikat rahmat sedang berada sangat dekat pada tahap ini, memberi kelembutan, memberi ketentraman, memberi penutup yang baik bagi seseorang yang akan kembali kepada Allah. Ruangan itu, meski sederhana, terasa seperti tempat suci pada fase ini. Ia mungkin tidak lagi berbicara, tetapi senyum tipis bisa muncul sejenak. Senyum yang begitu lembut, seakan ia melihat sesuatu yang indah di hadapannya, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mereka yang masih hidup. Ada keluarga yang mengatakan bahwa senyum itu seperti tanda bahwa ia tak lagi takut, tidak lagi gelisah, tidak lagi terbebani oleh dunia. Senyum itu bukan tanda kekuatan, melainkan rasa pulang. Dan ketika orang lain melihatnya, dada mereka jadi berat, mata mereka panas, tapi sekaligus muncul rasa damai yang sulit dijelaskan. Ketenangan ini adalah tanda paling akhir, tanda bahwa seseorang telah menyerahkan seluruh urusan dunia kepada Allah dan hanya tinggal menunggu panggilan terakhir dengan lapang. Keluarga yang menyaksikan momen ini sering merasa ruangan dipenuhi rasa pasrah dan cinta yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan, hanya keheningan yang menenangkan, membuat hati bergemuruh, namun juga berserah. Inilah detik-detik yang membuat semua orang mengerti bahwa hidup ini sementara dan bahwa kepulangan adalah pasti. Ketenangan itu bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan yang jauh lebih besar. Penutup pada akhirnya. Setiap tanda yang kita bahas bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan hidup ini bukan garis lurus yang panjang tanpa akhir. Hidup ini sebuah perjalanan dengan tujuan yang pasti, dan menjelang titik terakhir itu, Allah memberi isyarat-isyarat halus lewat tubuh, lewat suasana, lewat hati, bahkan lewat keheningan yang mengelilingi seseorang. Setiap napas yang melemah, setiap pandangan yang jauh, setiap senyum terakhir, semuanya bukan sekadar peristiwa. Itu adalah cara lembut Allah memanggil hamba-Nya untuk pulang. Dan bagi keluarga yang menyaksikan, rasa merinding itu bukan pertanda sesuatu yang gelap, melainkan tanda bahwa alam sedang bergerak mendekat, menyambut seseorang yang telah menyelesaikan tugasnya di dunia.